Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Yusuf Tri David dengan NIM B1001819. Apa itu modal sendiri? Pengertian modal sendiri. Modal sendiri adalah suatu modal yang asalnya dari pemilik bisnis dan sifatnya tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Ada pengertian lain yang menjelaskan bahwa modal sendiri adalah modal yang dimiliki oleh suatu individu dan digunakan untuk menjalankan bisnis atau industri agar bisa berjalan lebih maju dan menghasilkan banyak keuntungan terutama dalam perekonomian. Pengertian modal sendiri menurut para ahli. Definisi yang ada di dalam modal sendiri menurut para ahli antara lain sebagai berikut. 1. Polak. Modal sendiri yaitu suatu kekuasaan yang berfungsi untuk menggunakan barang modal agar bisa dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan secara mandiri yang nantinya mampu menciptakan keberhasilan suatu badan usaha atau bisnis. Kedua, baker. Modal sendiri adalah barang atau benda yang fisiknya terlihat secara konkret atau nyata dan berada dalam suatu rumah tangga perusahaan tanpa adanya pinjaman karena digunakan untuk keperluan suatu bisnis atau usaha secara mandiri. Ketiga, Bambang Rianto. Modal sendiri adalah suatu hasil produksi yang dipakai untuk membuat produk baru agar memiliki nilai jual yang lebih. Apa saja jenis-jenis modal sendiri? Jenis modal sendiri, adapun macam jenis modal sendiri yang dijelaskan sebagai berikut ini. 1. Modal saham. Modal saham yaitu tanda bukti pengambilan bagian dari suatu perusahaan agar memiliki kesempatan dalam hal keuntungan. Biasanya modal saham ini ada banyak macamnya, salah satu diantaranya yaitu saham biasa, saham kumulatif, dan saham preferen. Yang kedua yaitu cadangan. Cadangan biasanya terkumpul dari suatu keuntungan yang diperoleh pada suatu perusahaan dalam beberapa waktu berjalan. Beberapa macam cadangan antara lain yaitu cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, cadangan ekspansi, dan cadangan umum. Yang ketiga, laba ditahan. Laba ditahan adalah suatu keuntungan yang diperoleh perusahaan yang mana sifatnya ditahan dalam perusahaan itu sendiri sebagai bentuk modal tetap atau bahkan bisa membuat modal bertambah lebih besar jika keuntungan yang diperoleh semakin banyak. Dengan kata lain bahwa laba ditahan di sini bisa dikatakan sebagai saldo keuntungan yang akan membesar modal perusahaan. Maka dari itu pada saat kerugian datang, maka modal sendiri yang terdapat pada perusahaan bisa berkurang. Apa saja kelebihan dan kekurangan modal sendiri? Kelebihan modal sendiri, adapun untuk kelebihan dari adanya modal sendiri yang diuraikan sebagai berikut ini. 1. Tidak perlu mengembalikan modal. Kelebihan modal diantaranya yaitu tidak perlu mengembalikan modal. Hal ini dikarenakan modal diperoleh dari diri sendiri atau individu, sehingga secara lebih mudah modal bisa didapatkan dan tidak perlu dikembalikan lagi kepada pemilik. Karena pemilik bisa memperoleh keuntungan dari bisnis yang sudah didirikan. Yang kedua, tidak ada waktu yang mengikat untuk mengembalikan modal. Tidak adanya waktu yang mengikat untuk mengembalikan modal merupakan kelebihan dari modal sendiri, yang artinya yaitu pemilik perusahaan tidak perlu bingung terkait modal yang harus dikembalikan. Hal ini dikarenakan modal berasal dari pemilik bisnis itu sendiri, sehingga ada keterikatan waktu tertentu untuk mengembalikan pinjaman modal. Ketiga, tidak adanya persyaratan yang rumit. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dalam hal ini perusahaan atau bisnis bisa memperoleh modal dengan cara yang mudah, karena pada dasarnya modal ini diperoleh atau dikeluarkan melalui uang pribadi, sehingga secara otomatis persyaratan bukan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi agar bisa memperoleh pinjaman modal. Yang keempat, jumlahnya bisa ditentukan sendiri. Modal sendiri juga memiliki kelebihan yaitu jumlahnya bisa ditentukan sendiri. Hal ini dikarenakan modal memang dikeluarkan dari masing-masing setiap pribadi yang mendirikan usaha atau bisnis tersebut. Kekurangan modal sendiri. 1. Pengembangan bisnis sulit dilaksanakan. Pengembangan bisnis sulit dilaksanakan karena adanya modal sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Alasannya yaitu karena modal sendiri umumnya diperoleh dengan lebih mudah dan berasal dari keuangan pribadi atau diri sendiri. Maka dari itulah bisnis ini cenderung berjalan secara normal-normal saja dan sulit untuk mengembangkan karena kurangnya rasa ambisi.
mengingat bahwa modal bukan berasal dari pinjaman uang orang lain. Selain itu, pengembangan bisnis sulit dilaksanakan karena dalam usaha ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang jumlahnya terbatas, sehingga secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi sistem manajemen yang kurang lengkap atau kompleks dari bisnis yang didirikan. Kedua, jumlah modal terbatas. Jumlah modal yang terbatas juga menjadi kekurangan dari modal sendiri. Alasannya, dengan jumlah modal yang sedikit tersebut justru tidak bisa memberikan keleluasaan pada pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya. Alasannya karena mereka cenderung kekurangan modal dan secara otomatis bisnis hanya bisa stagnan di tempat yang terpenting, tidak mengalami kemunduran atau kerugian. Yang ketiga, kurangnya motivasi pemilik. Kelemahan atau kekurangan modal sendiri yang lain yaitu motivasi pemilik rendah. Pernyataan ini memiliki arti penting, yaitu pemilik cenderung mempertahankannya bisnisnya tanpa adanya motivasi untuk mengembangkan usahanya tersebut. Selain itu, mereka juga kurang bersemangat karena tidak adanya ambisi atau ketentuan untuk mengembalikan modal dalam bisnisnya tersebut. Maka dari itu, pemilik bisnis cenderung berjalan di tempat dan kurang melakukan inovasi karena menganggap tidak ada tanggung jawab untuk mengembalikan modal kepada orang yang sudah meminjaminya. Apa saja contoh modal sendiri? Contoh modal sendiri, 1. Gedung. Gedung masuk dalam modal sendiri karena tempat ini terkadang sudah dibangun oleh pemilik dan menggunakan uang yang berasal dari dirinya pribadi. Maka dari itu gedung dapat digolongkan sebagai modal sendiri. Sebagai informasi saja bahwa modal itu bukan berarti berupa uang, melainkan benda atau alat-alat yang memang dapat difungsikan untuk melengkapi atau membantu perkembangan bisnis disebut modal juga. Oleh karena itu gedung, rumah, produksi, mesin dan lain-lainnya sebagainya termasuk modal. Yang kedua, kendaraan. Kendaraan termasuk contoh modal. Hal ini sangat jelas dan masuk akal karena hampir semua orang pasti memiliki kendaraan. Bahkan kendaraan itu sendiri juga bisa dipakai untuk menunjang keberjalanan dari suatu bisnis karena kendaraan dapat berfungsi untuk membantu serta mempermudah sistem transportasi agar bisnis bisa berjalan dengan lebih cepat, lancar, dan sesuai dengan target. Yang ketiga, laba yang diinvestasikan. Mengapa laba masuk dalam kategori modal sendiri? Hal ini karena pada dasarnya laba atau keuntungan akan diterima oleh pemilik bisnis, sehingga tidak heran jika laba tersebut nantinya bisa dipakai atau digunakan lagi untuk modal bisnis. Yang keempat, uang tabungan. Uang tabungan termasuk contoh modal sendiri karena pemilik bisa dengan mudah menggunakan uang tersebut kapanpun mereka mau. Selain itu, syarat untuk pemakaian uang tabungan juga tidak rumit atau bahkan tidak ada syaratnya sama sekali karena kepemilikan bersifat pribadi.